Mudah-mudahan kita termasuk yang gemar menjalankan silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa terus-terusan memperbaiki diri, belajar meningkatkan kualitas ibadah, menjadi orang yang soleh dan soleha, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang senantiasa diberikan kesehatan, kajembaran, hirup yang hurip, dan senantiasa dalam keadaan genah merenah tumaninah dalam segala sisi kehidupan, dan kita dijadikan orang yang dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dijadikan orang yang wafat husnul khatimah, dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna hajjan wa umratan mabrur wa sa'yan maskur wa danban maghfur wa amalan solihan makbul ya rabbana. Jadikanlah diri kami orang yang senantiasa dalam keadaan mutmain. Allahumma ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu kita tiupkan bacaan Al-Quran kita, bacaan suratul Fatihah kita ke telapak tangan kita masing-masing, dan sertakan dengan kalimah thayyibah dan sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiupkan ke telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, berharap Allah mengabulkan semua apa yang kita minta, semua yang apa yang kita harapkan, semua yang akan menjadi bagian dari keinginan kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memberi hidup, yaitu Allah menghendaki kita semua untuk menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ketika beribadah kepada Allah, tentunya kita tidak dibiarkan begitu saja.
kita dibimbingnya dengan bimbingan yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui petunjuk para nabi dan rasul, dan alhamdulillah kita diberikan contoh teladannya yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh teladan bagi kita semua dari Rasulullah adalah sangat lengkap dan tidak akan ada yang salah, tidak akan ada yang keliru, semuanya utuh dan itu dijamin keasliannya dari petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari kitab yang kita miliki masing-masing dari yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Di mana Al-Quranul Karim ini adalah Allah yang menurunkannya dan Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan ketika kita diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, kita paham bahwa bukan hanya untuk Rasulullah, tapi adalah untuk kita semua. Sebagai rahmatan lil alamin, Rasulullah menginginkan meskipun kita tidak bertemu dengan beliau, tetapi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang terbaik, masing-masing mampu untuk menyerap ilmu, menyerap akhlakul karimah dari Rasulullah SAW, dan untuk hal itu kita niatkan dari dalam qalbu terdalam kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Mohonkan kepada Allah diberikan ilmu dan kepahaman yang benar sehingga pada saatnya kita akan menjadi orang yang mampu mengamalkan secara benar, menikmatinya secara benar, dan tentu saja mendakwahkan, mensyiarkan, menyampaikan kepada orang-orang lain secara benar. Baik Bapak Ibu sekalian, ya dari Saung Tahfidz Sukamiskin ya di Kota Bandung, dan juga dihadiri oleh sahabat-sahabat sekalian dari Bogor, ada Kang Agus Jafar Sidik, sekarang sedang berada di Tasikmalaya ya. Kemudian dari Teh Tati dari Jatiwaras Salopa Tasikmalaya, kemudian juga dari Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang ya Kota Bandung, kemudian ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Kota Bandung, dan kru serta keluarga, serta Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan Kota Bandung ya. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan tentu saja kita berharap hari ini kita mendapatkan kesempurnaan amal dengan cara kita meniatkan secara benar, melaksanakannya secara benar, dan memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas syiratal mustaqim, sehingga kita tetap berada dalam asyiratal mustaqim, kita tetap dalam bimbingannya, dan tentu saja bimbingan ini kita juga harus mintakan kepada Allah untuk secara terus-terusan sampai kepada diri kita, sehingga kita senantiasa berbahagia, senantiasa istiqamah, dan senantiasa berjamaah untuk membaca Al-Quran. Pagi hari ini insya Allah kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita di surat Al-Isra. Ya, surat Al-Isra kita mulai dari ayat ke-89. Surat Al-Isra mulai ayat ke-89 dan insya Allah kita baca sampai dengan ayat ke-99 ya. 11 ayat insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk menjadi orang yang senantiasa disebut oleh Rasul sebagai khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita termasuk yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an secara bersama-sama berjamaah ya. Mari kita sama-sama Al-Isra mulai ayat ke-89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ شَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ
hadzal Qur'ani min kulli masalin wa aba aksarun nasi illa وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما جأمت علينا كسفا أو تأتي أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما جأمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى بالسماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بشيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظيما كنا عظاما وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون حقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, 11 ayat ya dari surat Al-Isra, mulai dari ayat ke 89 sampai ayat ke 99. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari bacaan Al-Qur'an yang sudah kita baca. Kita berharap bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh, dan yang salahnya, yang kelirunya mudah-mudahan Allah ampuni ya kesalahan dan kekeliruan kita, baik karena memang ketidakmampuan karena keilmuan ataupun karena kondisi masing-masing yang mungkin ada berbagai hal yang tidak memungkinkan kita untuk secara benar membacanya, secara benar menyambungkan huruf demi huruf dan sampai ke telinga kita masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk yang tetap terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam keadaan yang terbaik, untuk menjadi orang yang senantiasa bahagia, istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Mari kita lanjutkan pemahaman kita dengan membaca tarjamah dan tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita awali dari ayat ke-89. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Jadi apa yang terjadi sebelumnya, apa yang akan terjadi, yang akan datang, dan yang terjadi hari ini sebenarnya semua diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangkaian-rangkaian firman-firman-Nya. Tetapi kebanyakan manusia itu kufur katanya, tidak mengikuti, tidak menyukai, dan bahkan mengingkarinya. Bahkan ada yang memusuhinya ya. Ketika mendengar firman-firman Allah, bukannya mereka bersyukur, tetapi malah mengingkari. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mensyukuri, meskipun bisa jadi kita belum paham, kita baru mendengarnya, atau bisa jadi kita belum sampai keilmuan kita untuk memahaminya. Tapi paling tidak kita tancapkan dalam diri kita keimanan bahwa apapun yang ada dalam Al-Quran itu pasti benar. Dan kebenarannya itu yang jamin adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada yang bisa untuk menggantikan atau menukar-nukar. Kebenaran dan kebatilan itu pasti ya, dan bagi orang-orang yang punya kemampuan, yang sensitif, yang keimanannya tinggi, hanya orang-orang itulah yang akan mampu wabayyinatim minal huda wal furqan, bertabayun terhadap apa yang didapat dan mampu membedakan mana benar mana salah. Itulah pancaran keimanan yang insya Allah Allah lah yang memberikannya kepada kita berupa cahaya-cahaya keilmuan dan cahaya-cahaya untuk berakhlakul karimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian di ayat ke-90-nya, dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Jadi kalau diceritakan ini tentang kisah Nabi Musa yang dengan tongkatnya bisa melahirkan atau bisa menjadikan dari batu keluar pancaran air 12 pancuran ya. 12 pancaran untuk 12 dari keturunan Bani Israel, masing-masing kabilah mendapatkan satu pancuran atau satu telaga atau satu keran kalau mungkin di kita ya. Maka mereka menantang kepada Nabi, apakah bisa enggak mengeluarkan air ya dari bumi untuk kami? Ternyata Rasulullah bukan mengeluarkan airnya dari bumi, tetapi Rasulullah mengeluarkan airnya dari jari-jarinya Rasulullah keluar air.
Masya Allah, lebih hebat dari Nabi Musa ya. Kalau Nabi Musa batu dipukul keluar air. Rasulullah dari jari-jarinya keluar air. Menurut riwayatnya begitu ya. Nah, bahkan pernah suatu kejadian ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sedang safar, sedang dalam perjalanan bersama sahabat, air itu ya, air maksudnya air minum itu sudah terbatas. Tetapi Rasulullah pegang kemudian diminumkan kepada orang-orang dan semuanya kenyang minumnya dan air itu tidak habis-habis. Padahal di dalam kanyut kunang, kanyut ya, kanyut yang terbuat dari apa namanya kaneron dari kulit unta itu tadinya tidak ada air. Orang udah khawatir, waduh ini gimana haus, air cuma yang ada cuma itu. Akhirnya oleh Rasulullah diminumkan satu-satu ke mulut para sahabat dan semuanya meneguknya dengan tenang, dengan kenyang, tetapi air itu tidak habis-habis. Masya Allah ya, ini sebuah yang harus kita yakini bahwa apa yang diinginkan oleh mereka itu kecil, hanya sekadar mengeluarkan air dari bumi. Ya sekarang tukang sumur bor kan bisa ya dengan memanfaatkan apa namanya mesin-mesin pompa air, dipompa maka gelontorlah air dari dalam bumi. Ya, ceteklah permintaan mereka itu ya. Dasar orang beleguk ya. Orang-orang kafirin Quraisy itu kan orang-orang beleguk yang tidak tahu Tuhan, tidak tahu mengenal kebaikan. Mari kita lanjutkan ke ayat 91. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras airnya. Nah, sungai yang deras aliran airnya. Bisa enggak? Sangat mudah bagi Allah untuk membuat hal semacam itu. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping dan kami atas kami. Jadi menantang mereka itu ya. Karena dulu pernah langit berkeping-keping, ya, bumi ambruk, ya, kan kemudian terjadi bencana, kemudian terjadi kehebatan yang luar biasa berupa kebun kurma dan kebun anggur di zamannya kaum siapa Bapak Ibu? Kaum Ad ya, itu terjadi kota-kota yang sungguh indah ya, di tengah kota ada pancuran-pancuran, ada kebun anggur, ada kebun kurma di zaman Nabi Hud. Tapi ternyata mereka tetap tidak bersyukur, akhirnya di apa namanya dimusnahkan semua dengan adanya satu guntur yang sangat luar biasa ya. Sebagaimana engkau katakan itu. Jadi mereka itu mendengar tentang bagaimana kisah Nabi Musa mengeluarkan air dari batu, kemudian bagaimana kisah kaum Samud yang saat itu mereka berada di tengah gemerlapnya rumah-rumah yang mewah ya, terbuat dari batu-batu yang dipahat, disebut di Al-Hijr itu ya. Kemudian juga bagaimana kaum Ad itu punya kota-kota yang penuh dengan taman-taman yang di tengah-tengahnya ada aliran sungai ya. Negeri-negeri itu sekarang sudah musnah semua. Nah, dan negeri itu pasti adanya kaum Ad ada di daerah Yaman ya, kaum dulu katanya terkenal ada bendungan raksasanya. Kemudian ada juga yang namanya kaum Samud yang sekarang dijadikan objek wisata